Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung pada hari ini Sabtu 12 April 2025. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan sama-sama mendapat berkat Tuhan dari Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita pasti pernah mengalami kegagalan. Bahkan tidak hanya 1-2 kali. Sering kali kita dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini kita mengalami banyak kegagalan, baik itu dalam hal ujian sekolah atau mungkin juga gagal diterima di perusahaan yang kita impikan, atau mungkin juga kita pernah mengalami kegagalan dalam menjalin hubungan. Bapak Ibu Saudara, kegagalan tentulah bukan sesuatu yang kita harapkan. Kita semua pasti mengharapkan apa yang kita usahakan langsung berhasil. Apa yang kita kerjakan akan sukses. Itu semua yang kita harapkan. Kita semua pasti tidak menginginkan suatu kegagalan. Tetapi itulah realita kehidupan kita. Dan kalau mungkin kita melihat teman kita mengalami kegagalan, dengan mudah kita bisa mengatakan, ayo bangkit, jangan putus asa, ayo berjuang lagi. Itu mungkin sesuatu yang mudah untuk kita katakan. Tetapi pada saat kita mengalami kegagalan, bukan hal yang mudah untuk kita tidak merasa putus asa, untuk kita tidak merasa terpuruk. Dan bukan hal yang mudah untuk kita kembali bangkit dan berjuang lagi. Itu memang bukan sesuatu yang mudah. Bahkan di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh yang mengalami kegagalan. Musa, Daud, dan banyak lagi orang sebelum mereka mencapai satu hal yang besar, mereka dalam perjalanan kehidupan mereka pernah gagal. Tetapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa 7 kali orang benar jatuh atau gagal, namun ia bangkit kembali. Ini yang harus kita renungkan. Biarlah kegagalan yang kita alami itu membuat kita mempunyai satu peluang. Kita melihat ada peluang yang baru supaya kita kembali bangkit dan bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, biarlah kegagalan itu menjadikan kita satu pembelajaran, satu pengalaman, supaya di langkah berikutnya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita menghadapi kegagalan supaya langkah selanjutnya kita memperoleh kemenangan. Supaya kita boleh mengalahkan kegagalan saat ini dan bisa bangkit kembali, yaitu kita harus percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Amin. Tuhan selalu beserta kita. Kegagalan bisa membuat kita menjadi rendah diri. Kita bisa mengurung diri, menarik diri dari pergaulan. Tetapi hal-hal itu membuat kita semakin terpuruk. Sementara kegagalan itu bukanlah sesuatu yang abadi, tetapi kegagalan ini hanya sementara saja. Ini adalah merupakan satu batu loncatan supaya kita boleh
maju lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi. Kita bisa mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Dalam Filipi pasal 4 yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita dan kita bisa menanggung kegagalan kita karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kita boleh saja gagal, kita bisa gagal dan terima kenyataan itu. Namun jangan lupa, Tuhan kita tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Dan kalau kita mengalami kegagalan saat ini, percayalah, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Supaya langkah kita selanjutnya, kita beroleh kemenangan. Dan selanjutnya, selain kita percaya kepada Tuhan, Tuhan beserta dengan kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 24, 16 bagian A yang merupakan nats pembacaan kita dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia kembali bangun. Jadi kalau kita jatuh, mari bangkit kembali. Saat kita gagal, mari berusaha lagi. Terus bangkit lagi, terus berusaha lagi. Jangan putus asa. Karena kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah dari kegagalan kita tidak menjadi terpuruk, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan beserta kita. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa menanggungnya dan kembali bangkit. Dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai yang kelima berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Yaitu dalam konteks ini adalah kegagalan. Saat kita gagal maka kita juga boleh sengsara. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu atau kegagalan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin kegagalan itu membuat kita sengsara. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan itu akan menimbulkan ketekunan. Jangan putus asa, tetap bangkit. Terus berusaha dengan tekun. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Supaya kita tetap kuat menghadapi tantangan hidup. Gagal sekarang, tidak masalah. Bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi, terus bangkit. Dan langkah kita semakin naik. Dan kita semakin tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Karena kita yakin dan percaya di dalam Tuhan ada pengharapan yang menuju kemenangan. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses kita bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah terpuruk dengan kegagalan. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 14, firman Tuhan ini sangat menguatkan kita. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang perlu kita garis bawahi di sini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku
dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari-lari kepada tujuan. Jadi mari kita melupakan kesalahan-kesalahan kita yang di belakang, menjadikan itu satu pembelajaran yang membuat kita gagal. Dan sekarang kita waktunya bangkit. Fokus kita ke depan. Bersama Tuhan kita bisa. Dan berlari-lari. Terus berusaha sampai kepada tujuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah. Lupakan kegagalan kita. Jangan terus melihat ke belakang. Tetapi fokus ke depan. Bersama dengan Tuhan. Mari kita berlari sedemikian rupa mengejar impian dan cita-cita kita. Bukan hanya secara duniawi, tetapi juga impian dan cita-cita kita memiliki karakter seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan pernah khawatir. Hasil tidak pernah mengkhianati dari usaha. Apapun yang kita usahakan bersama dengan Tuhan, pasti hasilnya adalah satu keberhasilan, kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami tidak terpuruk dengan kegagalan yang kami alami, tetapi kami terus bangkit. Kami terus berusaha dengan tekun. Kami terus melatih diri kami supaya kegagalan yang kami alami menjadi satu pembelajaran, dan itu merupakan proses kehidupan kami untuk kami terus melangkah maju, meraih kesuksesan karena Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, dan ingat selalu Tuhan menyertai kita dan memampukan kita. Salam bergemar.